Salam, selamat malam sahabat terkasih. Senang sekali bisa bertemu dalam renungan malam hari ini. Setelah seharian kita beraktivitas, bekerja, melayani, bahkan mungkin bergumul dengan banyak hal, malam ini kita mau menenangkan hati di hadapan Tuhan. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Ayat ini berbicara tentang sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu damai sejahtera di malam hari. Sahabat terkasih, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami susah tidur? Pikiran berputar, hati gelisah, bahkan tubuh terasa lelah, tapi jiwa tidak tenang. Kadang kekhawatiran tentang hari esok, beban tanggung jawab, atau rasa takut membuat kita tidak bisa beristirahat dengan damai. Inilah kenyataan hidup manusia. Kita bisa punya kasur empuk, kamar nyaman, bahkan minum obat tidur. Tapi damai yang sejati hanya datang dari Tuhan. Daud menulis Mazmur 4 ini di tengah tekanan musuh, fitnah, dan pergumulan berat. Tapi ia bisa berkata dengan yakin, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sahabat terkasih, apa rahasianya Daud bisa tidur dengan tenang meski hidupnya penuh ancaman? Yang pertama, ia menyerahkan masalah kepada Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, yaitu Mazmur 4 ayat 2, Daud berseru, "Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah." Artinya, Daud memilih berdoa, bukan tenggelam dalam kekhawatiran. Yang kedua, ia percaya Allah adalah pembela yang adil. Daud yakin musuh tidak bisa mengalahkan dia tanpa seizin Tuhan. Iman inilah yang membuat hatinya damai. Yang ketiga, ia mengingat kebaikan Tuhan. Ayat 7 berkata, "Engkau telah memberikan sukacita di dalam hatiku." Sukacita yang dari Tuhan lebih besar daripada sukacita dunia. Sahabat terkasih, perhatikanlah, Daud tidak berkata, "Aku tidur karena semua masalahku selesai," tapi ia tidur karena Tuhan hadir. Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan dari dunia. Bukan bebas masalah, tapi punya damai di tengah masalah. Ada seorang kapten kapal yang sedang melewati badai besar di malam hari. Anak perempuannya ikut di dalam kapal, dan ia ketakutan mendengar suara angin dan ombak menghantam. Ia berlari ke ruang kendali dan melihat ayahnya berdiri memegang kemudi dengan tenang. Anak itu bertanya, "Ayah, apakah kita akan tenggelam?" Sang ayah menjawab, "Selama aku memegang kemudi, kau bisa tidur dengan tenang." Anak itu pun kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak di tengah badai. Demikian juga dengan kita. Hidup seringkali seperti lautan yang bergelora. Tapi kita punya Bapa yang memegang kendali. Selama Tuhan memegang hidup kita, kita bisa tidur dengan damai. Mari kita renungkan. Apakah malam ini kita masih terbeban dengan pikiran yang membuat kita gelisah? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita, bahkan saat kita tidur? Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengalami damai seperti Daud? Yang pertama, berdoa sebelum tidur. Serahkan semua beban hari ini pada Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Ingat satu hal yang Tuhan sudah lakukan hari ini. Yang ketiga,
Percaya pada janjinya. Pegang firman ini. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Damai sejahtera bukan datang dari situasi luar, tapi dari hati yang percaya pada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan segala kelemahan, kelelahan, dan pergumulan kami. Kami percaya Engkaulah sumber damai sejahtera. Ajari kami untuk menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, hati yang tentram, dan iman yang teguh. Sebab Engkau yang menjaga hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman dari Mazmur 4 ini menguatkan kita setiap malam. Saat dunia memberi kegelisahan, Tuhan memberi damai sejahtera yang sejati. Jika renungan malam ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Tekan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan renungan pagi dan malam bersama saya. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.